Yo minasan, chapter 1159 One Piece telah rilis dengan judul Pulau Takdir, di mana pertempuran dari seluruh kekuatan besar terjadi di God Valley. Namun, peran Monkey D. Dragon akan mengubah sebagian besar jalannya sejarah. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya minasan. Linknya ada di deskripsi. Pada cover chapter 1158 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-41. Akhirnya, Yamato menyelesaikan misinya mengelilingi Wano. Sekarang, setelah aku puas di Ringo, aku akan kembali ke ibu kota bunga. Tertulis pada panel awal, keadaan sudah benar-benar kacau. Chapter pun dimulai di Hachinosu pada 39 tahun yang lalu, di mana para bajak laut gempar dengan kematian Don Marlon dan beberapa kru yang sedang menjaga semalam. Salah satu bajak laut bertanya, apakah Don Marlon tidak bisa melindungi yang lain? Namun yang lain tidak yakin dan justru mempertanyakan siapa yang bisa melakukan itu semua. Terlihat bagaimana Don Marlon terkapar bersimbah darah minasan. Mendengar berita kematian Don Marlon, Rocks pun tampak sangat marah. Begitupun dengan Shirohige yang terkejut. Tidak sampai di situ, berita tentang Shaki yang menghilang pun tersebar. Shaki telah diculik. Dijelaskanlah bahwa semuanya terjadi hanya dalam waktu beberapa jam saja. Namun, tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Dengan kekacauan tersebut, para bajak laut Hachinosu pun gemetar dalam kemarahan. Kita lalu diperlihatkan Ochoku yang kegirangan menghitung uang, sedangkan Gloriosa menangis karena Shaki diculik. Wah, apakah Ochoku memang pengguna buah iblis Numa Numa Nomi sebelum Karibo minasan? Karena hanya buah iblis tersebut yang bisa melakukan pembantaian diam-diam tanpa menyisakan bukti sedikit pun. Para bajak laut pun terlihat menangis dan mendoakan Shaki agar bisa selamat. Di sisi lain, Roger sangat marah dan langsung merobek koran yang menginfokan jika Shaki telah diculik. Bahkan, Roger menganggap Rocks sebagai brengsek karena kejadian tersebut berada di wilayah kekuasaannya. Sehingga, Roger berjanji akan menghabisi Rocks. Terlihat relik yang begitu mengkhawatirkan Shaki setelah membaca koran. Dijelaskanlah bahwa kabar kehilangan Shaki menyebar ke seluruh lautan dan orang-orang tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam sampai senyum mereka pun memudar. Dikatakan bahwa bahkan ekonomi dunia berhenti selama berminggu-minggu. Panel lalu berpindah ke West Blue di Pulau God Valley 1 tahun setelah insiden kematian Don Marlon dan penculikan Shaki. Dengan kata lain, Shaki telah diculik selama 1 tahun ya minasan. Kita pun melihat bagaimana perempuan berambut merah sangat bahagia bertemu dengan Garling. Dia begitu senang karena yakin jika Garling pasti akan kembali. Perempuan itu menyapa Shamrock dan Shanks dan memberitahukan bahwa Garling adalah ayah mereka. Garling pun menatap kedua bayi kembarnya yang begitu menggemaskan. Lalu, perempuan berambut merah meminta kepada Garling agar tinggal bersamanya di God Valley. Namun Garling justru berkata, jika dia harus tinggal di suatu tempat dan tempat itu bukanlah di God Valley. Karena pulau tersebut akan dihapus. Membuat Ibu Shanks dan Shamrock tampak bingung mendengarnya. Bersamaan dengan itu, God Valley telah dikepung oleh kapal angkatan laut. Garling lalu memberitahu Ibu Shanks jika dia telah memutuskan dan memesan seorang istri yang pantas untuknya. Dan jika Garling menang dalam turnamen itu, maka Garling bisa mendapatkan perempuan tersebut. Tiba-tiba, Ibu Shanks dan Shamrock telah tersungkur ke tanah dengan bersimbah darah minasan. Garling telah menusuk perempuan yang melahirkan anak kembar untuk Garling. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Garling justru memberitahukan para angkatan laut untuk segera memulai persiapannya. Para angkatan laut pun akhirnya berlabuh di God Valley, membuat para warga ketakutan karena mereka semua telah mengepung pulau. Mereka semua tidak tahu apa-apa mengenai seorang penjahat atau sesuatu yang dicari. Para warga segera membawa anak-anak mereka masuk ke dalam rumah, namun angkatan laut justru akan menggunakan peluru bius dan akan menangkap siapapun yang tidak melawan. Kita lalu melihat
Dragon yang berusia 17 tahun bertanya pada atasannya, apa tujuan dari penyerangan ini? Namun atasannya hanya menjawab jika ini hanya pelatihan. Bahkan dia memberitahu Dragon butuh waktu 10 tahun lagi di angkatan laut sebelum bisa bertanya. Tetapi Dragon mencoba bertanya lagi, namun sialnya atasan tersebut menganggap Dragon sebagai bocah sombong yang dibesarkan dengan tidak disiplin. Di sisi lain, warga yang ketakutan telah mulai ditembaki. Namun saya justru memperhatikan bocah ini, minasan. Apakah dia Moria? Di sisi lain, beberapa warga mencoba untuk lari dari pengejaran angkatan laut. Lalu Dragon mengingatkan angkatan laut lain jika mereka hanya warga biasa. Sialnya, angkatan laut tersebut menyuruh Dragon untuk tidak memikirkannya karena pasukan angkatan laut tidak butuh pendapat Dragon. Jadi, Dragon fokus saja dengan misi yang sudah ada. Kita lalu melihat Dragon yang berusaha untuk menembak sembari meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak apa-apa karena dia hanya menggunakan peluru bius. Dragon yakin mereka tidak bisa membunuh siapapun. Dragon lalu meminta kepada warga untuk membiarkannya menangkap karena dia tidak akan menembak. Namun tetap saja warga tidak ingin mendengar perkataan Dragon. Sehingga Dragon pun menembak 2 orang warga yang langsung pingsan, minasan. Di sisi lain, keributan semakin menjadi. Penggunaan masker diumumkan karena angkatan laut telah mulai menggunakan gas air mata untuk menyerang para warga. Panel lalu berpindah ke kapal angkatan laut Rison, kapal khusus yang mengangkut para budak. Terdengar suara aneh dari ruang komunikasi. Kita juga melihat ada seseorang yang menyusup, namun penjaga tersebut tidak sempat menemukannya, minasan. Dan seperti yang kita tahu, itu adalah kelakuan Jinny. Tidak lama kemudian, Jinny pun telah kembali ke rombongan para budak, sehingga Ivankov bertanya, apakah Jinny baik-baik saja? Jinny menjawab, semua berjalan sesuai rencananya, di mana kabar tentang God Valley akan menyebar. Sialnya, karena beberapa budak lainnya menegur Jinny dan Ivankov untuk tidak ikut campur dengan yang bukan urusannya. Itu bisa membuat mereka ikut terseret ke dalam masalah besar. Mendengar itu, Ivankov pun langsung mengamuk memaki orang tersebut sebagai idiot. Semuanya sudah tahu jika mereka akan mati. Para budak juga tahu kemana arah kapal tersebut berlabuh. Dengan sangat marah, Ivankov berkata, apakah mereka benar-benar berpikir jika keberuntungan akan datang menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak ingin berjuang demi hidupnya sendiri? Keajaiban tidak akan jatuh begitu saja dari langit. Namun dengan cepat, Jinny melerai Ivankov untuk tidak melanjutkannya. Para penjaga pun menyuruh seseorang agar para budak bisa diam. Melihat itu, Kuma pun tersenyum dan berpikir, ternyata masih ada budak yang hidup dengan penuh semangat. Panel kembali berpindah ke Biro Intelijen Cyberpol, di mana Morgans yang usianya antara 15 atau 16 tahun meminta uang kepada para agen Cyberpol karena dia sudah tahu semuanya. Menurut Morgans, lebih baik dia dibayar agar bisa menutup mulutnya. Tetapi agen Cyberpol justru bertanya, bagaimana koran lokal bisa mengetahui informasi sepenting itu? Bahkan mereka juga mengancam Morgans jika dia bisa dihilangkan kapan saja. Namun Morgans justru tertawa dan menantang para agen Cyberpol untuk mencobanya. Toh, bagaimanapun juga, Morgans akan membocorkan informasi tersebut ke Pulau Hachinosu. Panel lalu kembali ke Hachinosu, di mana mereka semua akhirnya tahu jika ternyata Shaki masih hidup dan dia berada di God Valley. Terlihat Ochoku sangat tidak percaya dengan informasi tersebut. Namun di sini, Ochoku masih belum ketahuan ya, minasan. Stasi dengan kemampuannya pun mengetahui jika ada cabang angkatan laut yang membocorkan rahasia tersebut dan tidak diragukan lagi, para Tenryubito menjadikan Shaki sebagai hadiah dalam permainan yang mereka buat. Nah, informasi yang didapatkan Stasi ini karena Jinny yang telah berhasil membocorkannya ya, minasan. Para bajak laut Rocks pun emosi karena yang menculik Shaki ternyata berada di pihak pemerintah. Menurut Shirohige, dia selalu mengira jika permainan itu hanyalah sebuah rumor. Ternyata permainan perburuan manusia yang dibuat Tenryubito memang benar-benar ada. Lin yang melihat gambar hadiah pun mengatakan bahwa mereka juga memiliki beberapa buah iblis dan bertanya pada Kaido, apakah dia juga menginginkannya? Kaido pun bertanya,
kekuatan macam apa yang dimiliki buah-buah tersebut. Namun Lin justru fokus pada satu buah yang menurutnya akan sangat sempurna untuk anaknya. Kemudian Strausen justru mengingatkan yang lain jika bisa jadi itu hanyalah jebakan saja. Namun Rox justru menyuruh Strausen untuk menutup mulutnya karena jika dia takut, maka Strausen bisa membusuk di Hachinosu karena Rox akan datang ke God Valley. Panel lalu berpindah ke Oro Jackson yang sedang berada di lautan, di mana Roger langsung bertanya pada Gaban, "Di mana God Valley?" Gaban pun menjawab, "Lumayan jauh, tapi dia bisa datang tepat waktu." Dengan penuh semangat dan tersenyum, Roger pun bertanya pada krunya, bagaimana menurut mereka? Semuanya pun mengiyakannya untuk menuju ke God Valley menyelamatkan Shaki Minasan. Roger pun sudah tahu jika bajak laut Rox telah berlayar lebih dulu, namun dia meminta untuk tidak membiarkan Rox sampai lebih dulu di God Valley. Di sisi lain, Gar pun tahu jika Roger juga menuju ke God Valley, sehingga dia pun memutuskan untuk ke God Valley mengejar bajak laut Roger. Dijelaskanlah bahwa sebuah peristiwa yang tidak terduga, namun hanya dari kebocoran kecil itu, seluruh orang terkuat di lautan pun akhirnya bergerak. Di sisi lain, bajak laut Rox ternyata dihadang oleh kapal milik Harald, di mana Harald memberitahu Rox jika dia ditugaskan untuk menghentikan bajak laut manapun yang terobsesi menyelamatkan seorang wanita. Menurut Harald, dia tidak akan kesusahan jika hanya ditugaskan untuk menenggelamkan kapal kecil. Bahkan Harald memperlihatkan sebuah kapal pemerintah yang mengawalnya. Namun dengan tersenyum, Rox justru menyebut jika Harald masih berusaha mencari muka dengan menjadi anjing peliharaan pemerintah dunia. Bahkan, Rox berkata, Harald mungkin raja para raksasa liar, tapi Harald terlalu meremehkan bajak laut Rox. Apa Harald rela membiarkan pemerintah hanya duduk santai sambil menonton mereka saling menghancurkan satu sama lain? Menurut Rox, Harald tidak lebih dari raksasa gila yang terjebak dalam ilusi tentang kemajuannya sendiri. Rox pun mengajak Harald untuk berbicara berdua saja. Kita pun melihat Harald menuangkan sake untuk Rox, lalu Rox berkata, jika Harald pasti sudah tahu kemana arah obrolan ini dan untuk apa. Kemudian Rox menyuruh Harald untuk mendengarkan baik-baik karena informasi ini tidak diberitahukan bahkan kepada kru bajak laut Rox sekalipun. Para raksasa yang melihat mereka berdua sedang mengobrol santai justru bertanya-tanya mengapa rajanya harus berbicara dengan orang seperti Rox. Begitupun dengan bajak laut Rox yang beranggapan jika Rox cuma mengulur waktu saja. Bahkan Shiki yang sudah mulai emosi mengatakan bahwa sekarang Shakinya pasti sedang menunggu untuk diselamatkan. Kemudian Rox pun memberitahu Harald jika dia memiliki nama yang tersembunyi. Nama aslinya adalah Devi di Sebek. Mendengar itu, Harald pun heran dan bertanya, jadi namamu bukan Rox? Sebek pun menjelaskan bahwa pemerintah dunia sudah berusaha menghapus nama keluarga itu sejak lama. Karena leluhurnya tidak lain adalah bajak laut legendaris yaitu Devi D. Jones. Menurut Sebek, nama itu masih punya pengaruh di dunia bawah, meski kini tinggal sekedar sisa untuk bertahan saja. Sembari meminum sake, Sebek berkata bahwa dia juga tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Tapi 2 tahun yang lalu, putranya telah lahir. Agar bahaya tidak pernah mendekati anak dan istrinya, Sebek mengirim mereka kembali ke kampung halamannya dengan sebuah pesan, yaitu percayakan segalanya pada klan Devi. Mendengar itu, Harald pun paham jika teman, istri dan anak Sebek sekarang berada di kampung halamannya. Namun mengapa Sebek memberitahu Harald mengenai kelemahannya sendiri? Sebek justru menjawab jika kampung halamannya adalah God Valley. Harald pun bertanya, itu sebabnya pemerintah mencoba untuk memancing Sebek. Sebek pun mengatakan, tidak. Para naga langit sedang berkumpul di sana dan mereka tidak ingin Sebek merusak pesta mereka. Para Tenryubito hanya membuat sebuah kesalahan, namun tetap saja Sebek merasa jika sepertinya takdir sedang menariknya kembali. Menurut Rox, mengambil Shaki adalah kesalahan terbesar pemerintah. Namun selama Rox bisa menyelamatkan istri dan anaknya ke tempat aman, Sebek akan rela apapun yang terjadi selanjutnya. Sebek menambahkan
bahwa keberuntungan sepertinya sudah tidak berpihak kepadanya. Sehingga Sebek meminta Harald untuk membantunya. Dengan wajah yang kebingungan, Harald justru menolak permintaan itu dan akan menenggelamkan Sebek di sini sekarang juga. Mendengar itu, Sebek pun pasrah dan mengajak Harald untuk memulai pertarungan. Para raksasa yang ingin ikut langsung ditahan oleh Harald untuk tidak ikut campur. Lalu kita pun melihat kapal Harald telah terbakar minasan, serta bajak laut Rox telah melanjutkan perjalanannya. Bahkan Sebek meneriaki Harald sebagai tikus pengecut. Kita lalu dijelaskan bahwa hal ini sulit untuk dipercaya. Setiap 3 tahun sekali, para Tenryubito memilih sebuah bangsa non-anggota yang kaya akan sumber daya. Dan di sanalah mereka mengadakan permainan mereka yang disebut perburuan manusia. Mereka membantai seluruh penduduk asli. Panel lalu kembali ke God Valley, menampilkan para warga yang menangis meminta pertolongan. Pada hari insiden God Valley, pembawa acara memulai seremoninya dengan mengatakan, "Sekarang, setelah buah iblis yang paling langka, inilah hadiah utama kompetisi." Di salah satu Calm Belt yang berada di Grand Line, berisi sebuah pulau wanita, dan ini adalah mantan permaisurinya. Dia terkenal sebagai wanita tercantik di dunia, namanya adalah Shukayaku. Lantas, apakah mereka akan menjadikannya istri atau budak? Kita pun melihat Shaki yang telah berada di panggung dengan gaun ala bajak laut kuja. Nah, di belakang Shaki terlihat ada 9 harta karun yang kemungkinannya berisi buah iblis ya minasan. Tapi pada chapter 1095 dan chapter 1096, kotak harta karun itu hanya berjumlah 6 saja. Apakah Oda Sensei sengaja menambahkan agar Dragon juga mendapatkan buah iblisnya di God Valley minasan? Terlihat para Tenryubito yang begitu terpikat dengan kecantikan Shaki. Kemudian salah satu Tenryubito justru menyuruh Sommers agar bisa memenangkan turnamen tersebut dan membawakan Shaki ke dalam keluarga Shepherd. Namun Sommers muda menolaknya karena jika dia menang, maka Sommers akan menjadikan Shaki sebagai budak pribadinya. Mendengar itu, Garling langsung mengatakan bahwa Shaki akan menjadi istrinya, sehingga Garling menyuruh Sommers untuk berhenti saja. Salah satu Holy Knight justru memberitahu Gungko muda, jika dia ikut serta, maka kemungkinan mereka bisa membawa pulang hadiah perang klan. Di sisi lain, di Pulau God Valley, Dragon menemukan sebuah ruangan di mana Ibu Shanks dan Shamrock telah sekarat. Dia meminta tolong kepada Dragon untuk menyelamatkan anak-anaknya dari God Valley. Dia juga meminta agar Dragon tidak membiarkan anak-anaknya jatuh ke tangan bajingan Garling. Di tempat penjara budak, kita justru melihat Marshall Ditich atau mungkin Devi Ditich yang baru berusia 2 tahun. Di mana ibunya berusaha menenangkan Teach kecil dan berkata jika Teach harus bisa bertahan hidup. Kita pun kembali mendengar pembawa acara yang berkata, "Dan sekarang aku akan mengungkapkan sesuatu yang sudah diketahui semua bangsawan dunia. Di dalam turnamen ini, bukan hanya bocah keturunan Buccaneer yang ada, tetapi setelah 800 tahun, akhirnya keluarga Devi telah terungkap." Tertulis pada panel akhir, tempat di mana bentrokan dahsyat akan terjadi. Dan chapter 1159 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya rasa benci Monkey D. Dragon pada angkatan laut dan pemerintah dunia memuncak karena insiden God Valley ini. Tapi, jika diperhatikan, tato dragon ini sangat mirip dengan tato dari penduduk asli Amerika, yaitu Algonquin, yang tatonya merujuk pada Thunderbird, makhluk mitos yang dikaitkan dengan transformasi, perlindungan, dan kekuatan besar ya minasan. Serta bagaimana caranya Dragon menemukan Shanks dan Shamrock. Apakah dia akan bertarung melawan Garling yang secara kekuatan sepertinya Garling lebih kuat. Tapi berkat insiden di God Valley ini, Dragon akan mengubah sebagian jalannya sejarah. Karena kita semua sudah tahu bahwa dia adalah pemimpin pasukan revolusi yang sanggup mengacak-acak sistem absolut pemerintah dunia.
Karena selain Devi disebek yang menantang langsung pemerintah dunia, pasukan revolusi pun begitu. Wah, jadi tidak sabar menunggu chapter selanjutnya. Apalagi minggu depan One Piece tidak libur. Hiyatta. Oke deh minasan, kita lanjut di kolom komentar ya. Dah.